Video ini saya mau buka-bukaan pengalaman super mahal yang gak semua orang kaya berani untuk share. 100% apa adanya soal kegagalan dan kebangkitan bisnisnya. Kenapa gak berani share? Bisa aja karena malu, gengsi, atau mungkin mereka pengen jaga rahasia dapur. Tapi kali ini saya mau share apa adanya pengalaman jatuh berbisnis selama 15 tahun dan menghilang. Lalu gimana sih caranya bangkit mulai dari awal, selama 3 tahun bisa bayar sisa hutang, beli aset dan bisa kaya dari investasi. Sehingga setelah menonton video ini, kamu gak perlu ngulangin kesalahan yang saya lakuin, gak perlu rugi sampai sakit hati, dan bisa ketemu cara yang lebih mulus untuk naikin kekayaan dari bisnis dan investasi. Jadi saya awal mulai bisnis itu dari usia 12 tahun. Saya mulai dari jualan aksesoris handphone lewat Kaskus dan toko bagus. Apa yang bikin jualan? Karena dari kecil kalau mau dapat uang jajan dan beli mainan, saya tuh harus jaga toko jam orang tua. Jadi lama-lama instingnya nih kebentuk sendiri dan dikit-dikit tuh harus cuan. Kepikiran jualan aksesoris HP karena ngikutin kakak saya dan kebetulan nih ada toko-toko tuh yang mau ngasih harga murah buat dijual lagi karena udah sering langganan. Dan sebenarnya nggak banyak kayak yang bisa dihasilkan oleh anak 12 tahun. Waktu itu saya hanya mikir untung tipis aja karena kalau jual mahal kan susah laku ya. Dan yang penting bisa cepet beli jajan sama mainan. Nggak ada yang ngajarin, cuman otodidak belajar sendiri aja. Banting harga. Jadi saya mulai rajin upload di Kaskus dan toko bagus, untung tipis dan benar-benar termotivasi dengan uang jajan tok. Lalu sambil jualan aksesoris HP, saya juga suka nge-MC, jualan nasi uduk di sekolah. Jadi banyak uang-uang kecil-kecil yang dicari lah. Dan momentum jualan aksesoris HP itu datang waktu umur 18 tahun. Jadi 6 tahun setelahnya ketika BlackBerry itu baru muncul di Indonesia. Nah di posisi itu saya tuh udah punya banyak database customer ya dan udah jadi supplier karena ngancurin harga. Nah di momen itu saya bisa dapat omset 10-12 miliar per tahun dengan kurang lebih 4 karyawan tapi untungnya sekitar 5%. Dan kadang nggak ada untung juga karena jual modal. Apa triknya? Ya simple. Triknya doyan banting harga, untung 500 perak sampai 1000, saya ambil, yang penting muter. Kadang saya jual rugi, jual modal, yang penting langganan tuh nggak kabur. Terus di momen itu saya mutusin drop out dari kampus untuk fokus gedein usaha. Tapi sayangnya pas banget marketplace tuh muncul. Jadi semua harga mulai transparan, saling banting harga, dan saya nggak sanggup lawan harga pemain besar yang impor langsung dari China. Ya iyalah. Nah akhirnya saya pun pivot, mulai jualan printing casing handphone yang masih ada gross marginnya kurang lebih 70%. Nah idenya ini datang karena saya suka gonta-ganti casing handphone dan gak banyak saingan pada saat itu. Jadi dulu tuh modal 20.000 bisa saya jual sekitar 70.000. Nah ini juga saya sambil buka reseller. Nah di sini saya tuh udah punya profit bersih ratusan juta per bulan dan udah rajin main sosmed. Jadinya omset saya maju dan saya mulai ajak partner buat bantu lebih gede dan kita itu di momen itu split jadi 2 company bersama beberapa partner. Nama company adalah Alona dan Dropship aja. Jadi kalau di Alona itu kita fokus sama pengembangan reseller, kita berikan kelas, kita siapin buku dan mentoring supaya resellernya itu bisa berkembang dan menghasilkan uang. Kalau dropship aja, ya kita fokus nyiapin produk untuk resellernya, siapin teknologi, siapin website, dan menjalankan produksi kepada para reseller. Dari 2 company itu, saya bisa punya 200 karyawan dan profit miliaran per bulannya. Nah, di momen itu, saya udah ngerasa hebat. Jadi saya mulai beli mobil Ferrari, saya punya investasi properti, saya punya beberapa jam mewah, dan saya mulai invest sana dan sini. Apalagi di momen itu saya udah terkenal dari personal branding dan dipuja-puja. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya badai pun datang. Jadi di momen itu mulai banyak mesin printing yang lebih murah dari China ya, yang mulai jualan casing handphone banting harga di marketplace. Jadi kejadian di aksesoris HP sebelumnya terjadi lagi di bisnis yang saya udah pivot dan udah sukses. Dan itu bukan cuma satu toko, tapi ratusan toko dan tabiat mereka mirip saya dulu, banting harga. Jadi reseller pun ibaratnya sekolah di Alona, awalnya ngambil produk di dropship aja, kemudian mereka mulai pergi untuk ngambil produk di marketplace. Otomatis reseller pindah, omset saya jatuh, ditambah COVID pun datang. Jadi waktu COVID kita mau produksi nggak bisa karena waktu itu ada aturan di mana karyawan tuh harus work from home ya. Nah di momen itu nggak ada satupun karyawan yang saya cut. Jadi saya jualan supaya bisa tutup biaya gaji dan kos aja. Dari mulai jualan kurma, kita jualan masker, vitamin, kebutuhan medis saat COVID, semua dijual. Dan sampai akhirnya karena di awalnya tidak ada yang saya cut, jadi mau nggak mau saya harus keluarin uang pribadi saya dan tabungan saya mulai menipis. Dan barulah mulai beberapa karyawan dirumahkan karena udah kehabisan dana. Dan waktu itu saya sempat juga GV ya, joint venture sama beberapa perusahaan jualan photobook. Tapi di momen itu kurang berjalan baik dan juga sempat coba jualan wangian dan parfum. Sempat dapat momentum di TikTok ya, sampai orang China tuh sempat datang ke kantor kita untuk berdiskusi gimana dapat momentum. Tapi sayangnya nggak bertahan lama karena di momen itu saya nggak ngerti gimana caranya buat brand yang tepat. Dan akhirnya kalah juga sama parfum murah yang 80.000 tuh bisa dapat 6 piece parfum.
parfum. Parfum-parfum di jalan. Dan parfum-parfum yang jualan tanpa BPOM yang nggak tahu bahannya apa. Kita kalah dari situ. Dari profit lagi, minus lagi bertahun-tahun saya jalanin. Jujur aja badai yang datang bertubi-tubi itu bikin saya sangat down. Apalagi ngerasain momen perusahaan itu nyawanya tinggal beberapa kali, tinggal di ujung tanduk. Nah, saya merasa gimana ya caranya saya bisa tetap nafkahin karyawan. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Satu sisi saya dapat tekanan dari beberapa pihak yang nggak suka sama saya, dan ada beberapa kali percobaan untuk menjatuhkan perusahaan dari beberapa pihak yang nggak bisa saya sebutin. Jadi tidur juga udah mulai nggak nyenyak, kerja siang malam pun kok nggak selesai-selesai. Saya tidur sekitar 3-4 jam, makan dan hidup berantakan, dan seumur itu saya nggak pernah nih ngalamin momen yang saya tuh ditonjok habis-habisan kayak gini. Apalagi di sosmed tuh saya terkenal dan sukses, dan saya berpikir saya nggak mau jatuh. Jadi saya juga nggak bisa cerita ke siapapun, hanya istri saya yang tahu dan dukung saya. Dan di titik nol pun itu saya menyadari ya, kalau ini nih nggak bisa terus lanjut. Ada beberapa hal di perusahaan tuh yang harus saya perbaiki, tapi satu sisi saya juga nggak bisa nyalain siapapun, karena apapun keputusan yang diambil itu kan ya semua buah dari sebab akibat yang saya lakukan sebagai pengusaha. Lalu singkat cerita saya mutusin untuk berpisah dengan partner. Ya jadi saya exit dari perusahaan dengan angka yang udah kita sepakatin bersama. Kenapa milih exit? Karena menurut saya dari pemikiran dan keputusan yang matang waktu itu ya, satu-satunya cara untuk melangkah ke depan adalah untuk mundur beberapa langkah sebentar. Lebih baik saya fokus memperbaiki diri dulu dan mengenal diri saya lebih dalam, supaya saya bisa nurunin ego. Jadi pribadi yang lebih matang dan gak ngulangin kesalahan. Meskipun saya harus mulai merintis bisnis yang saya nggak tahu bisnis apa lagi gitu. Apakah nanti akan gagal atau berhasil? Dan waktu itu ya bagi saya tenaran dan pujian udah nggak penting deh. Jadi buat apa saya terkenal kalau diri saya tuh kopong gitu. Jadi saya mutusin buat bener-bener menghilang. Di momen exit itu, saya gunain waktu 6 bulan pertama untuk introspeksi diri saya dulu. Jadi saya mulai nurunin ego dan menghilang dari sosial media. Hari-hari di rumah cuma bisa bengong, mulai ngasingin diri dan malu. Sempat ya sesekali saya ngomong dalam hati, ini orang yang dulu sukses, yes, kini udah gagal. Bisa nggak ya saya sukses lagi? Kalau nggak bisa bayar utang properti, gimana? Dan di momen itu sebenarnya saya juga didatengin sama pihak bank, karena mereka tuh takut saya nggak punya duit gitu. Sampai mereka ngajak ketemu buat wawancara. Ya wajar ya, mereka takut saya nggak bisa bayar. Tapi saya yakinkan ke mereka apa sih rencana bisnis saya, dan saya bilang saya nggak akan kabur kok, saya tetap akan disiplin bayar, malah kalau bisa saya lunasin cepat akan saya lunasin juga kok. Kalau ditanya seberapa kehilangan, ya bayangin aja kamu bisnis 15 tahun siang malam, kehilangan masa muda, nabrak sana sini, tiap hari yang kamu pikirin cuman kerja, ngerasain jatuh bangun pada prosesnya, terus kekumpulah harta 15 miliar. Jadi 10 miliarnya itu di 2 perusahaan, tepatnya di neraca. 5 miliarnya di properti terdiri dari 5 miliar yang udah saya bayar, terus saya masih harus bayar hutang sekitar 2 miliar lagi yang nggak saya hitung ya ke dalam aset tadi. Lalu kekayaan itu harus hilang jadi nol karena harus nutup satu perusahaan. Saya harus mulai bayar pesangon karyawan. Satu perusahaan lagi harus hitung-hitungan sama partner dengan segala risiko di dalam yang nilai nominalnya harus dihitung secara adil yang disesuaikan sama kondisi perusahaan. Supaya kalau perusahaan yang saya exit kenapa-napa, tetap bisa membayar kewajiban untuk karyawan, supplier, dan sebagainya. Jadi saya mulai jual Ferrari untuk bayar hutang dan modal mulai bisnis baru. Jadi saya cuma menganggap ya lumayan lah modal 15 tahun bisnis masih ada sisa dana meskipun pernah berjaya, ya toh saya masih bisa hidup. Nah saya juga berpikir sebenarnya masih banyak kok orang di luar sana yang jatuh sampai tertimpa tangga, jadi saya nggak boleh cengeng. Nah keputusan selanjutnya saya mutusin untuk bisnis bareng pasangan. Jadi saya pertama mulai dari sewa apartemen jauh dari keluarga dan tidak tinggal sama orang tua. Kenapa? Karena sebagai pasangan diskusi, berantem, beda pendapat, perhatian dan kenyamanan bagi saya itu nomor satu. Jadi meskipun kedua orang tua kami baik-baik aja, tapi saya decide buat belajar jadi kepala rumah tangga. Saya takut ketika nanti bisnis udah berjalan, saya dan istri nggak bisa ngontrol diri, bisa beda pendapat atau ngambil keputusan karena masih ada bayang-bayang orang tua. Terus ini juga jadi cambukan buat saya. Kalau amit-amit saya gagal bisnis, saya akan tinggal sama orang tua. Nyari kerja mungkin jadi konsultan dan tabungan benar-benar habis. Jadi ini yang memaksa saya untuk terus berusaha. Jadilah selama 3 tahun saya bangun bisnis suplemen bareng pasangan namanya Querpo, tanpa personal branding, flexing, dan tetap profit. Nah selama 3 tahun itu saya pelan-pelan bangkit. Jadi hutang saya mulai lunas, rasa percaya diri saya mulai meningkat, dan mulai membangun semua dengan versi terbaik saya. Gimana caranya punya bisnis yang 3 tahun melejit? Dari pengalaman 15 tahun, saya ngambil kesimpulan kalau saya harus bisnis yang pertama marginnya harus besar. Karena saya harus bayar pajak, gaji karyawan minimal UMR, bayar BPJS, marketing, belum lagi admin fee marketplace, dan lain-lain. Kalau marginnya kekecilan, saya pasti habis. Yang kedua, saya cari bisnis yang saya ngerti dan ngelihat belum ada unique selling point
point atau USP di market. Jadi kebetulan waktu itu saya udah beberapa tahun nge-gym. Jadi saya lihat ada beberapa celah USP di market. Kalau sekarang kompetitor, ya udah bukan 1-2 lagi ya, udah puluhan dan udah lumayan berat. Jadi 3 tahun lalu saya coba cari nih, apa sih yang di market tuh belum ada USP-nya. Kalau sekarang saya suruh bikin Querpo, saya nggak mau karena udah terlalu banyak saingan. Saya akan cari lagi yang lain. Nah, USP itu apa sih? Jadi ada era di mana skincare awal-awal tuh masih belum banyak pemainnya. Masing-masing skincare punya USP sendiri, beda-beda. Contoh ada yang buat mencerahkan, mengobati jerawat, menghilangkan plak. Ada yang harganya jutaan dengan bahan baku yang bisa mengobati lebih cepat. Ada juga yang unique selling point itu jual paketan murah gitu. Nah, jadi di market tuh bener-bener ada unique selling point masing-masing. Mereka punya keunikan yang nggak ada di brand skincare lain dan itu namanya USP. Kalau saya bisnis skincare, saya akan menghindari apa yang udah ada di market. Saya lebih fokus nyari yang belum ada USP. Karena kalau saya fokus mengikuti kompetitor, 100% dijamin pasti hancur-hancuran harga lagi. Ibarat saya udah biasa nge-gym, deket rumah, fasilitas bagus, harga terjangkau, orang-orang di sana ramah, parkir nggak perlu naik gedung, udara dingin, alat bersih. Tiba-tiba disuruh pindah, ya kayaknya saya nggak bakal mau. Karena tempat gym itu udah punya USP sendiri untuk warga sekitar tempat gym ya, yaitu saya. Contoh lainnya misalkan saya pakai iPhone. Saya udah langganan iCloud nih. Fitur-fitur penting saya udah pakai semua. Kalau disuruh pindah, sepertinya bakal berat. Sama seperti teman-teman saya di skincare juga, mereka tuh sebenarnya punya USP masing-masing. Kalaupun ada kompetitor yang coba, ada 1-2 hal aja misalkan harga, kualitas, branding, service, aroma, atau sense yang kurang. Ya pasti si konsumen itu cuma coba-coba aja di brand kompetitor, tapi mereka akan balik lagi ke brand kamu sebelumnya. Makanya, kenapa merek mie instan, gadget, restoran, bioskop, tempat nongkrong, kopi yang saya konsumsi, ya pasti itu-itu aja karena brandnya itu udah punya USP yang gak ada di tempat lain. Nah, kenapa USP itu penting? Karena saya ngomong gini bukan karena baru gagal 1 kali. Saya juga bukan anak kemarin sore, saya udah 15 tahun bisnis berkali-kali jatuh di lubang yang sama, sehingga USP itu jadi sebuah hal penting supaya kamu gak ngalamin disrupsi apalagi sama orang-orang yang suka banting harga. Saya kasih contoh lain soal USP supaya kamu paham. Ada eranya daun stevia itu ada di Indonesia. Jadi buat yang gak ngerti konteks, stevia itu gula sehat yang diambil dari daun stevia. Sehingga kalau kamu pakai stevia 1 kali tetes aja, tingkat manisnya tuh bisa 300 kali daripada gula biasa. Nah, tapi produk ini tuh nggak bisa bikin gula darah kita naik. Jadi intinya sehat lah buat yang nggak ngerti teknisnya. Ibarat kamu minum gula, tapi sehat. Dan ini jadi pengganti gula yang selama ini nggak sehat. Nah, di momen itu orang tuh pada masuk buat bisnis stevia. Tapi di momen itu saya juga mikir, apa gue masuk aja ya? Tapi ini kompetitornya kan udah banyak, alias nggak ada USP-nya. Dan untuk masuk ke bisnis stevia, itu sebenarnya bukan hal yang susah. Karena pemasoknya banyak, pabriknya banyak, bener-bener tinggal bikin. Nah, dari pengalaman sebelumnya, udah deh, gue nggak bakal mau masuk lagi karena udah tahu apa yang akan terjadi. Karena bisnis yang mudah dibuat, itu mudah juga kena banting harga. Karena kompetitor banyak yang masuk. Dan terbukti kan, lama-lama jadi perang harga. Konsumen bandingin karena nggak punya USP, akhirnya pemilik bisnis itu malah bikin promo, nggak ada margin. Kalau nggak ada margin, nggak akan bisa bayar pajak, nggak bisa gaji karyawan lebih tinggi, dan lain-lain. Harusnya mereka fokus untuk inovasi. Misalnya, bisa nggak bikin stevia-nya tuh nggak pahit di belakang? Karena setelah saya riset tuh ada rasa pahit di belakang gitu aftertaste-nya. Lakuin beberapa inovasi lain yang sebenarnya konsumen butuhin. Makanya sekarang saya udah nggak heran lagi, kenapa orang yang bisnisnya cuma nyontek dan niru, apalagi nggak punya USP, pasti akan kalah juga. Malah orang yang bisnisnya sederhana bisa menyelesaikan masalah orang, entah masalah keuangan, investasi, cara menyembuhkan penyakit, bengkel, laundry, atau barang-barang unik yang di pasaran nggak ada. Jadi bisnis-bisnis yang nggak terlalu seksi tapi dibutuhin itu malah lebih potensi daripada bisnis yang keren-kerenan. Saya kasih satu contoh lagi nih, bisnis yang dibuat tanpa USP. Jadi saya sempat pulang ke kampung saya di Singkawang, di Kalimantan. Ada satu momen orang-orang di situ tuh lagi laku jual kaset DVD. Jadi satu toko laku, besoknya semua orang jual kaset DVD yang sama. Dan akhirnya ya udah bertahan sebentar aja. Ada momen lagi, satu toko jual mainan, laku. Besoknya gimana? Semua jual mainan. Dan hal ini tuh terjadi begitu terus, waktu ke waktu nggak pernah ada habisnya. Jarang sekali ada pengusaha yang fokus di satu bidang, diterusin, nggak ngeliat kiri kanan, melakukan inovasi, sampai dia atau toko atau brand itu dikenal dan menciptakan banyak pelanggan. Bener-bener jarang banget. Mau itu bisnis skincare anak, kan ada momennya waktu itu booming ya. Barbershop, Grab Food, semua buka F&B, produk diet, suplemen, fashion. Semua kebanyakan tuh cuma ikut-ikut doang. Jadi selama ini niat bisnisnya itu cuma buat ngikut-ngikut, nggak ada inovasi, ya udah pasti rungkat.
titik. Nah, kalau disuruh ngulang lagi, saya akan ngelakuin hal-hal yang 3 tahun terakhir ini saya lakuin. Jadi bener-bener riset, cek kompetitor, bantu konsumen, cari pabrik, cari USP, punya beberapa ide, sampai akhirnya eksekusi ide tersebut. Nah, bagi saya nggak apa-apa. Misalkan waktu kamu baru mulai, coba riset 3-6 bulan dulu, baru mulai bisnis dan sukses. Daripada malas mikir 3-6 bulan di riset, tapi capeknya tuh seumur hidup. Kamu udah keluar modal gede dan gagal, sama aja bohong dan buang waktu, karena pengen cepet kaya, bukan kaya dengan pondasi. Jadi kalau saya pribadi, lebih baik saya pilih bisnis yang nggak mesti besar, nggak mesti jadi orang paling kaya di Indonesia, nggak. Saya lebih baik pilih bisnis yang sederhana, saya ngerti bidangnya, dan bisa bikin saya merasa cukup. Bukan bisnis yang omsetnya harus sampai 10 triliun per tahun, nggak. Saya sedang melawan diri saya sendiri, bukan lomba-lombaan jadi si paling kaya atau masuk Forbes. Dan dari perjalanan ini, satu orang yang menemani dan menguatkan saya selama perjalanan bisnis adalah istri saya. Dia supporter saya waktu down, bisa nge-push saya waktu lagi capek, dan tetap menghargai saya meskipun jatuh. Sehingga sekarang saya punya cara pandang yang berbeda dalam melihat uang, resiko, dan masa depan. Kalau dibilang apakah saya menyesal? Tidak, saya tidak pernah menyesal, pernah mengalami dan habisin waktu. Karena kalau nggak ada momen itu, ya mental saya pasti masih mental tempe. Dan pesan saya satu, 15 tahun bisnis dan jatuh nggak bikin saya mati. Uang boleh hilang, tapi pengetahuan, skill, dan pengalaman masih melekat. Saya lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Saya cuma berada di titik orang-orang hebat pernah lewatin, namanya adalah titik kosong. Dan juga nggak ada ilmu yang sia-sia ya, karena semua ilmu yang saya pelajarin dari umur 12 tahun itu kepake sebenarnya di jalanan. Hanya perlu turunin ego, berhati-hati. Ditipu karyawan, supplier, berantem, dipalak oknum, surat cinta dari pajak, covid, dan orang terdekat meninggal, hidup down dan berantakan, semua adalah pengalaman berharga bagi saya. Gak ada yang saya sesalin dari apa yang udah saya perbuat. Semoga apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kamu bisa terus berjuang, memperbaiki, belajar, dan bertahan, maka kesempatan itu ada. Terus kalau ditanya sebenarnya sekarang hidup buat apa nih? Nah, makanya sekarang saya ngaktif konten lagi. Jadi saya mulai menuangkan ilmu dan pikiran di sosial media. Nah, teman-teman ada ide nggak? Kira-kira berikutnya saya bakal bahas apa? Ada beberapa konten yang fresh from the oven dan menurut saya ini menarik dan bisa menggemparkan sosial media. Misalnya gimana sih cara praktis manfaatin sosial media dari pelaku bisnis paling update kayak saya. Jadi bukan cuma teori-teori doang nih, tapi dari praktisi yang hari ini duduk di kantor ngurusin sosmed supaya nggak perlu keluar dana yang besar tapi omset bisa ningkat. Atau mungkin topik tentang gimana caranya investasi supaya kekayaan kamu meningkat dari Bitcoin atau opsi-opsi investasi lainnya. Karena kekayaan saya juga meningkat loh dari investasi. Coba komen di bawah topik apa yang kamu mau saya bahas berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.